Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu kemestian yang sudah ditetapkan. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Jemaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dan kemudian kita melanjutkan topik kajian kita terkait Sirah Nabawiyah, dan pada pagi ini kita akan mendiskusikan topik terkait perang Mu'tah. Tentu saja saya memberikan catatan khusus kenapa ini menjadi kajian yang saya sampaikan perdana pasca kita tertunda selama masa pandemi Covid. Nanti akan saya sampaikan, tapi kemudian saya ingin mengulas dulu bahwa ayat yang saya baca tadi itu surat Maryam ayat 71. Ini adalah ayat yang membuat ketika pasukan Mu'tah diberangkatkan atau pasukan muslim diberangkatkan oleh Rasulullah, itu salah satu jenderal yang sudah ditetapkan dan ditunjuk Rasulullah, yaitu Abdullah bin Rawahah, itu menangis ketika ditanya orang. Maka dia mengatakan bahwa demi Allah, ya, aku tidak cinta dunia dan tidak rindu kepadanya. Jadi ini menarik ketika ternyata ungkapan-ungkapan para sahabat itu lebih kepada ungkapan perasaannya. Sementara kita lebih sering terjadi ungkapan-ungkapan perasaan kita itu lebih ungkapan-ungkapan lisan kita itu cenderung tidak menunjukkan aslinya perasaan kita. Mungkin sudah terlalu lama kita hidup dalam situasi pragmatis sehingga berakibat bahwa yang penting desain pencitraannya bagus saja. Itu dia. Nah, yang menarik adalah pernyataan Abdullah bin Rawahah ini. Aku tidak cinta dunia dan tidak rindu kepadanya. Jadi sebenarnya tangisan dan kemudian seorang sahabat bertanya kepadanya, kenapa? Apa yang menyebabkan kau menangis? Jadi kalau boleh dibilang seorang suami meninggalkan istri, nanti coba bayangkan itu Ja'far bin Abi Thalib itu ketika memimpin pertempuran Mu'tah itu usia masih 30 tahunan. Kalau pakai bahasa Medan atau bahasa apa, anaknya masih cerindel-cerindel gitu, anaknya banyak gitu. Istrinya itu akhirnya dinikahi oleh Abu Bakar. Setelah wafatnya Abu Bakar, dinikahi lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Dan masih produktif. Arti produktif maksud saya subur. Dengan Abu Bakar dia punya anak namanya Muhammad, dengan Ali bin Abi Thalib dia juga punya anak. Ya, nama istrinya itu Asma. Nah, artinya mereka itu berangkat memimpin pertempuran atau bertempur dengan usia yang relatif masih sangat sedang ingin-inginnya dengan semua kenikmatan dunia. Kalau jabatan, kekayaan, posisi, kehormatan, itu pasti. Tapi ternyata itu yang dibantah oleh Abdullah bin Rawahah ketika mengatakan, aku tidak cinta dan tidak rindu dunia. Ya. Yang sebenarnya terjadi, akan tetapi aku pernah dengar Rasul mengucapkan ayat ini. Ayat yang tadi itu, ya, wa in minkum illa wariduha. Yang dimaksud bahwa semua kita akan melintasi neraka itu. Dan aku tidak tahu bagaimana diriku dengan janji mendatangi mereka neraka itu. Artinya, aku ini nanti kayak mana? Apa aku cuma lintas saja atau aku nyemplung ke dalamnya? Aku nggak tahu. Ada sesuatu yang harus kita perhatikan di saat sedang akan berangkat ke sebuah pertarungan besar. Nanti kita lihat pelan-pelan, ini pertarungan besar ini. Dan saya pikir tidak usah malah mencatat karena materinya sudah saya kasih, nanti bisa di copy atau yang minta soft copy nanti WA ke saya, nanti saya share melalui WhatsApp. Bisa dibuka melalui Word, dia tampilannya Microsoft Word atau apa. Jadi yang ingin saya sampaikan sebagai pendahuluan, Abdullah bin Rawahah kan kayaknya nggak mungkin ya kalau orang sedang berangkat ke sebuah event yang kebayang sama dia pasti event itu.
waduh ini siapa ini yang kita hadapin ini, wah ini Romawi ini nggak mungkin ini besar ini dan sebagainya. Kalau bacaannya kepada sekolah kita misalnya, yayasan kita, saya sudah pernah mengatakan bagaimana caranya yayasan kita ini bisa menjadi salah satu tujuan pendidikan bergengsi minimal di kota kita ini. Sehingga kalau orang berpikir mau masukkan anaknya ke sekolah ini, mereka harus buru-buru karena 3 bulan sebelum pendaftaran misalnya sudah tak terima lagi. Jadi pendaftaran yang resmi dibuka, orang kita udah nggak terima lagi, kira-kira begitu. Nah biasanya kan begitu. Jadi kalau orang sedang ingin mengerjakan sebuah pekerjaan, yang kebayang sama dia bagaimana, apa, kenapa terkait dengan pekerjaan itu. Tapi ini menarik. Abdullah bin Rawahah malah memikirkan satu ayat Quran yang ayat itu nggak ada hubungannya dengan perjalanan pertempuran ini. Coba dulu. Ya, kalau kita baca ulang ayat itu, di mana Allah menjelaskan ya, wa in minkum illa wariduha, setiap kalian pasti akan melewatinya. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Hal itu bagi Tuhanmu adalah kemestian yang sudah ditetapkan. Ini sebenarnya lebih cocok dipelajari atau direnungkan saat dia sedang melakukan muhasabah ruhiyah sendirian. Nah, saya mencoba menelusuri sebenarnya itu yang menarik bahwa para sahabat ini sudah tidak peduli mau diperintah apapun oleh Rasulullah. Mereka udah nggak peduli itu. Bahkan mereka menganggap perintah itu anugerah dari Allah. Kenapa? Karena mereka lebih fokus tentang nasib diri mereka nanti di hadapan Allah. Apakah Allah meridhai mereka? Seperti kata beliau, aku sedang membayangkan dan tidak bisa yang kusedihkan adalah bagaimana ketika aku melintasi itu nanti. Janji apa yang bisa aku penuhi di situ? Apakah aku bisa melintasi atau kemudian malah nyemplung ke dalam neraka itu? Nah, itu kalau kita kembangkan. Ya. Jadi makanya nanti ada sedikit-dikitnya 2 syair yang disampaikan oleh Abdullah bin Rawahah dalam perang Mu'tah ini. Yang semua syair itu bicara tentang keperihan hatinya dan sebenarnya kalau boleh dibilang adalah talaknya dia terhadap dunia dan isinya. Jadi sama seperti kita misalnya, coba bayangkan kalau kita ini kelasnya belum nyampe juga ya. Kita ngajar di sekolah kita ini, yang kebayang sama kita masih, mohon maaf saya tidak mengukur kita, tapi kemungkinan itu ada ya, gaji. Kita masih di situ fokusnya. Bayangkan seorang ibu yang sedang membenahi atau membesarkan seorang anak yang kita boleh bilanglah lumpuh. Apakah dia akan membesarkan sesukanya? Tidak. Malah dia akan menambah energi kasih sayangnya lebih tinggi lagi kepada anak itu. Cobalah perhatikan apa yang sedang diinginkan orang tua itu terhadap anak itu. Apakah nanti pada usia tertentu anak ini akan produktif dan memberikan bantuan ekonomi kepadanya? Enggak kebayang itu. Saya kemarin ada seorang, saya tidak tahu sih, biasalah ada pertanyaan masuk ke saya, seorang suami yang bilang, saya bingung Ustaz, kenapa mertua saya sudah saya kasih biaya hidup bulanan, tapi dia tidak mau menerima begitu saja. Dia mau mencuci, pokoknya cuci piring, cuci pakaian di rumah kami, dan dia bilang, biarlah pemberianmu itu semacam upah aku. Saya nggak mau, saya nggak rela. Saya bilang sudah, ibu duduk tenang saja, nggak ada masalah, urusan cuci apa semua itu biar kami yang atur, ibu nanti saya kasih. Tapi si ibu tetap tidak mau. Apalah yang harus saya lakukan Ustaz? Jadi artinya begini, bahwa walaupun anak itu bisa memberi, orang tua itu sering cenderung malah tidak mau. Dia sudah nggak tertarik untuk kemudian bahkan tinggal di rumah anak yang paling kaya. Dia bukan itu ukuran-ukuran. Bahkan orang tua yang terbiasa kerja, kalau tinggal di rumah anak dan dia tidak bisa dan tidak dikasih melakukan apa-apa, dia malah tidak nyaman. Kira-kira begitu. Nah, poin pertama yang saya ingin sampaikan, pelajaran dari Abdullah bin Rawahah ini hanya satu cermin dari sekian banyak sahabat yang fokusnya mereka itu adalah akhirat. Jadi dia lebih sibuk memikirkan bagaimana nasibnya di akhirat. Dan untuk pikiran itu dia penuhi hatinya
muhasabahnya, tadaburnya dengan ayat-ayat Quran. Sehingga orang yang berjalan, ya, ketika orang berjalan dengan fokus yang sudah jelas, pendakian lembah dan sebagainya itu tidak menjadi persoalan sama dia. Ya. Tapi kalau seorang yang berjalan tidak dengan fokus yang tidak jelas, dia akan lelah dalam perjalanan itu. Ya. Sama juga misalnya kita terkondisikan dengan fakta orang-orang di samping kita yang suka menyakiti dan sebagainya. Saya khawatir kita juga akan tertular penyakit, minimal perasaan kita, pikiran kita, stres sampai kemudian muncul penyakit fisik. Kenapa? Beratnya beban karena kita fokus dengan itu. Tapi kalau kita fokus dengan Allah, dengan semua janji Allah terhadap kita, jika kita melakukan kebajikan yang diajarkan dalam Islam, ini membuat kita nyaman. Itu yang membuat akhirnya ternyata memang Rasulullah juga berhasil melalui 13 tahun pertama di Mekah itu dengan luar biasa. Kenapa? Coba cari tahu sama saya, coba cari kasih. Kapan Nabi pernah mencaci Abu Jahal? Atau salah satu orang kafir itu. Abu Jahal cuma pernah Nabi bilang, ketika Nabi mau berjalan hijrah, waktu itu Abu Jahal membuat pidato mengelilingi rumah Nabi di depan pemuda-pemuda. Nabi hanya mengatakan bahwa kau adalah salah satu dari penghuni neraka itu, Abu Jahal. Sudah cuma itu. Jadi bukan caci maki. Sementara kita, Abu Jahal itu kafir, musyrik. Sementara kita sesama mukmin saja pun, itu yang terus terang saya belakangan merenung, ya Allah, dahsyat sekali. Bahkan sekarang ini, bahkan ada orang yang sangat menginginkan kita itu tidak boleh bersaudara dengan baik, bahwa dia musuhmu maka kau harus habisi dia, tidak ada maaf baginya, bahwa dia adalah orang yang tidak mungkin bisa kembali ke jalan yang benar. Persoalannya dia siapa? Dia muslim gak? Kalau dia muslim, dia punya hak gak samamu? Menurut agama ini, bukan menurutmu. Karena kalau menurut kita bisa membuat sekian banyak dalil untuk mengatakan bahwa dia tidak perlu lagi kita urusin. Nah ini, ya. Baik, kita pelajari pelan-pelan tentang perang Mu'tah ini. Perang Mu'tah ini adalah perang debut pertama internasionalisasi pengaruh Islam di tingkat dunia. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya perang ini terjadi pasca Fathu Makkah, setelah Mekah dibebaskan oleh Rasulullah. Jadi kawasan Hijaz itu sudah menjadi kawasan muslim. Karena ini adalah perang pertama yang diikuti oleh Khalid bin Walid sebagai orang yang berada di posisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena selama ini Khalid kalau ikut perang itu posisinya targetnya membunuh Nabi, kalau sekarang membela Islam. Kehadiran Khalid dalam perang Mu'tah ini juga banyak poin-poin menarik yang harus kita pahami, bahwa jangan pernah menjudge orang seburuk apapun orang itu. Karena ketika dia masih bernapas, itu masih menunjukkan potensi dinamis bahwa dia bisa satu waktu lebih baik dari kita. Dan kita berpotensi satu waktu bisa lebih buruk dari dia. Jadi nggak urusan kita itu. Berjalan saja dengan sebaiknya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka khatabahumul jahiluna, sama kalau al jahiluna di Indonesia ini kalau boleh kita buat misalnya kita Mirzani. Idza khatabahumul jahiluna, kalau kita mukhatabah itu apa istilahnya? Muhadasah, saling ngomong, ngobrol. Bukan sekedar khatabahumul jahiluna, itu bukan sekedar berselisih jalan, bukan, tapi memang ada qalu salama. Kita nggak pernah mengucapkan kata-kata yang buruk. Salama itu kata-kata yang menyejukkan, damai, memberi pengaruh kebaikan padanya. Ya, itu yang saya secara pribadi memang jujur saya lagi sedang prihatin sekali lihat kondisi kita sekarang ini. Ya, karena kalau kita pulang kepada manhaj dakwah, manhaj akhlak Nabi, akhlak siapa yang kita ikutin sekarang? Yang salah sama yang benar. Karena yang kurang ajar itu muslim, yang baiknya muslim. Yang baiknya menyikapi yang kurang ajarnya sama saja tidak pakai manhaj Islam. Yang kurang ajarnya juga apalagi. Ya. Nah, baik. Jadi
saya ulang sekali lagi, ini saya pilih poin-poin rijal mujahid ya, laki-laki atau mereka yang ikut dalam pertempuran ini. Khalid bin Walid ini menunjukkan Islam itu menempatkan seseorang pada kapasitasnya, bukan pada berapa lamanya dia menyertai dakwah ini. Jadi kalau kapasitas itu menunjukkan apa sebenarnya? Kapasitas ini kan dari kompetensi. Kita menempatkan orang, kalau sekedar dia sudah cukup senior di sekolah kita, dia lah orang pertama, nggak mungkin lah kita, nggak bisa gitu. Bukan itu ukurannya. Ukurannya kompetensi, dia punya kompetensi apa, dan kita butuh nggak itu. Nabi tidak, coba bayangkan, perang Mu'tah ini mirip seperti kasus perang, walaupun tidak sepenuhnya bisa disamakan. Nanti coba lihat, saya ingin juga menjelaskan ini satu episode cerita tentang Talut melawan Jalut dalam Quran. Di rentetan cerita, ketika dimulai dari keinginan orang Yahudi minta kepada nabinya supaya dikirim jenderal atau panglima memimpin mereka perang, itu sedikit pun tidak disebutkan Daud di situ. Tak ada kalimat itu. Nabinya menunjuk bahwa yang akan memimpin kalian adalah Talut. Talut itu orangnya begini, dia adalah orang yang memiliki kehebatan fisik dan kemudian ilmu, kecerdasannya hebat di situ, apa semua sudah. Rentetan itu menarik, kemudian puncaknya ternyata hancurnya pasukan Jalut itu dibunuh oleh seorang anak muda yang bernama Daud. Itulah akhirnya cara Allah untuk rekayasa sejarah atau sosialnya, ya, untuk akhirnya memunculkan tokoh yang luar biasa tanpa menyebutkan namanya seperti sebelumnya lebih dahulu. Kira-kira begitu. Nah ini menarik. Khalid tidak disebut-sebut Nabi. Ketika pertama pasukan ini disusun formasinya oleh Rasulullah, kemudian menunjuk Zaid bin Harithah sebagai panglima, kemudian setelah kalau nanti Zaid meninggal maka Ja'far bin Abi Thalib jadi panglima, kalau Ja'far meninggal maka Abdullah bin Rawahah jadi panglima. Selesai sampai di situ. Tapi ketika pertempuran terjadi, ya, di Mu'tah, maka disebut perang Mu'tah itu karena kawasan Mu'tah, ya. Maka Nabi di Madinah, ya, langsung mendapat kabar bahwa Zaid bin Harithah meninggal syahid. Akhirnya bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Lantas ketika Ja'far meninggal, Nabi pun mengkhabarkan Ja'far meninggal. Pada waktu itu Nabi menangis sesungguhkan. Bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah meninggal, maka kata Nabi, akhirnya bendera dipegang atau pasukan dipimpin oleh salah satu dari pedang Allah. Nabi tak sebut nama itu. Nah ini yang menarik, ini ada pesan menarik dari sini. Kenapa Nabi misalnya tidak bilang Khalid bin Walid? Bisa jadi Khalid bin Walid belum begitu dikenal, karena dia masih sangat junior, dia baru saja masuk Islam. Kedua, kalau dia bilang Khalid bin Walid, pasti akan tersentak sahabat-sahabat yang lain. Apanya orang ini? Kenapa orang yang baru saja masuk Islam diserahi tugas memimpin sebuah event besar? Jangan lupa, perang Mu'tah ini adalah perang pertama Islam kontak senjata dengan pasukan kafir, dan itu imperium terbesar di zaman itu, Bizantium atau Romawi. Jadi bukan sekedar perang melawan kabilah ini, perang melawan sebuah imperium besar. Kalau boleh sekarang dibilang, itu Amerika, Cina atau Rusia. Tinggal pilih yang mana kita mau perang. Makanya Nabi ini saya bilang ini menarik. Kenapa Nabi tidak sebut Khalid bin Walid? Pasti Nabi tahu itu. Tapi Nabi memberikan gelarannya. Ya. Gelarannya apa? Bahwa bendera akhirnya dipegang oleh salah satu dari pedang Allah. Kalau bahasanya salah satu dari pedang Allah, ini menunjukkan penghargaan luar biasa diberikan Rasulullah kepada Khalid. Kenapa? Karena dia punya kompetensi. Dia orang yang sangat strategik dalam perang. Dia ahlinya di situ. Bahkan ini orang, ya, ini yang unik ini. Ini pejuang yang meninggalnya di atas tempat tidur, ya ini. Kesal kali hatinya, dia tidak meninggal dalam perang. Ya. Kenapa? Karena dia sangat berharap mati sebagai seorang syahid di medan pertempuran. Tapi tidak, Allah tidak menetapkan dia sebagai syahid di medan pertempuran, tapi malah
dia meninggal karena sebab sakit. Itu di zaman pemerintahannya Umar bin Khattab. Ya, baik. Saya perlu sampaikan bahwa pertempuran ini terjadi di tahun ke-8 Hijrah. Kemudian bertepatan dengan bulan September atau Agustus 629 Masehi pada bulan Jumadil Ula. Ya, berawal dari beberapa kasus. Ada beberapa catatan, saya hanya mengambil satu catatan yang paling membuat Nabi marah itu adalah dibunuhnya Al-Haris bin Umair Al-Azadi. Beliau ini adalah diplomat yang diutus Nabi untuk mengantarkan surat diplomasi kepada raja atau pimpinan di Syam waktu itu, yang di Syam merupakan jejaring kekuasaan Bizantium. Ya. Dia dicegat oleh Syurahbil bin Amr Al-Ghassani, gubernur wilayah Balqa di Syam di bawah pemerintahan Kaisar Romawi. Al-Haris diikat oleh Syurahbil, kemudian lehernya dipenggal dan diantar kepada Kaisar. Jadi kalau cerita perang, memang ini kalau bahasa perang memang penggal memenggal itu hal yang tidak aneh. Ya, jadi sahabat ini dipenggal, kemudian ini berita sampai kepada Nabi. Nabi memerah wajahnya, lantas kemudian walaupun ada rentetan lain ya, sebenarnya ada rentetan lain yang memacu Nabi untuk mengirim pasukan. Akhirnya Nabi melakukan mobilisasi pasukan itu, dan ini terbesar dalam sejarah Nabi kirim pasukan, 3.000 orang. Coba yang menarik, Nabi tidak ikut ya, di sini. Ya, 3.000 orang dikirim oleh Rasulullah, dan belum pernah kecuali perang Ahzab. Perang Ahzab itu pun mobilisasi karena sebab buat paret itu. Nanti waktu khusus kita bisa diskusikan, banyak cerita menarik di sini. Ya. Kemudian tadi sudah saya sampai ceritakan bahwa Nabi inilah satu-satunya syariah. Kalau bahasa syariah sama ghazwah itu beda. Kalau ghazwah itu sering disebut karena Nabi ikut, tapi syariah itu Nabi tidak ikut. Ya, satu-satunya syariah Nabi menceritakan 3 jenderal sebagai pemimpin dalam rentetan. Jika si A meninggal, jika si A, itu sekaligus nubuat bahwa kemungkinan 2 atau 3 ini bakal meninggal. Karena tidak mungkin Nabi menetapkan itu. Atau juga bisa jadi karena perlunya konsolidasi segera para sahabat. Kenapa? Ini pasukan menghadapi kekuatan yang besar. Nanti saya akan sampaikan berapa jumlah yang mereka lawan ini. Ya. Jadi 3.000 ini udah besar kali ini sebenarnya. Tapi jumlah yang mereka lawan itu jauh lebih besar. Tapi nanti saya sebutkan. Kita cerita dulu. Jadi supaya apa? Supaya jangan terjadi kebingungan. Dan betapa pentingnya pemimpin. Karena Nabi mengatakan 2 orang saja berjalan, itu harus ada siapa yang harus ditetapkan sebagai pimpinan safar itu. Supaya jangan bingung lagi, maka Nabi tetapkan si A setelah si A, si A setelah si A. Itu yang menarik. Ini tidak bisa tidak. Dalam situasi sekonflik apapun, jangan lupa umat Islam tetap membutuhkan orang yang memimpin mereka. Ya. Begitu selesai mobilisasi, maka lihat nasihat Nabi. Berperanglah dengan nama Allah. Ya. Dengan nama Allah, di jalan Allah. Jadi catat, dengan nama Allah, di jalan Allah. Banyak orang berperang dengan nama Allah, tidak di jalan Allah. Banyak orang berperang di jalan Allah, tidak dengan nama Allah. Dia ikut syariat tapi tidak ikhlas. Dia ikhlas tapi tidak sesuai syariat. Banyak itu. Berapa banyak orang-orang yang tulus tapi mereka salah. Dan berapa banyak orang-orang yang benar tapi juga mereka salah. Kenapa saya bilang benar, yang saya maksud niatnya tapi salah? Kenapa? Karena tidak sesuai syariat. Benar syariatnya tapi salah. Kenapa? Karena tidak tulus niatnya. Maka Nabi mengingatkan 2 hal. Berperanglah atas nama Allah dan di jalan Allah. Jangan bawa-bawa yang lain. Karena kalau percayalah, kalau kita membawa-bawa yang lain akan muncul nanti sentimen-sentimen primordial. Itu akan membuat kita bergesekan satu sama lain. Dan akhirnya kita saling serang bukan karena Allah lagi. Udah muncul lah kalau bahasa Quran itu,
kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu dengan kelompoknya akan merasa hebat. Islam tak begitu. Coba cari tahu sama saya. Apakah silaturahim itu harus yang muda kepada yang tua? Enggak ada peraturannya begitu. Silaturahim itu adalah yang paling kuat imannya, pasti akan lebih mudah dia silaturahim. Dia akan menghubungkan kasih sayang itu. Karena tidak diminta pun itu akan keluar dengan sendirinya. Kalau kita lillah tak ada masalah. Tapi kalau hilang lillah itu selesai. Ya. Baik. Melawan orang-orang kafir kepada Allah. Jadi jangan jadikan musuhmu orang yang tunduk kepada Allah. Kecuali orang-orang yang bughat. Ingat, teori bughat ini pun sampai sekarang itu diratapi dalam tanda petik oleh para historian, para ulama dan kita umat Islam ketika terjadi fitnah kubra di zaman Utsman dan zaman Ali bin Abi Thalib. Gak ada yang bisa dibenarkan di situ. Ali saja pun sampai berdoa, itu yang sudah berulang saya sampaikan. Walaupun saya belum menceritakan ini lebih detail, ya Allah ampunilah aku dan juga mereka. Mereka siapa? Mereka Muawiyah dan pasukannya. Ya, kenapa? Karena mereka saudaraku. Ini pertempuran karena perselisihan. Bukan benar salah di sini. Aku menganggap dia tidak taat kepadaku. Muawiyah bilang apa? Aku mau taat tapi kau buat dulu ini, kata Muawiyah. Kira-kira begitunya sebenarnya. Sederhananya pertarungan itu. Ya. Kemudian barulah Nabi mengatakan jangan berkhianat. Hati-hati. Pesan ini disampaikan Nabi kepada orang terpilih yang sudah dipilih untuk berangkat ke medan tempur dengan kalimat jangan berkhianat. Menunjukkan kemungkinan khianat itu bisa terjadi di tengah orang-orang yang menyebut dirinya para dai sekalipun. Ya. Pernah enggak? Pernah. Apa ada kejadian seperti itu? Ada yang sahabat ketika selesai perang, ketika seorang yang sudah meninggal dan dikira syahid kemudian mau disolatkan, Nabi mengatakan tidak, singkirkan dia dari itu. Kenapa? Ya min ahlin nar, ini penghuni neraka ya. Heran para sahabat, ya Rasulullah apa masalah? Rupanya jadi rampasan perang itu sudah diselamatkannya di luar ke bajunya yang dia mau. Nah, jadi kalau bahasa kita ghanimah lah. Nah, ghanimah itu sudah ditelapnya di luar. Jadi dia pingin kali ini selamatkannya di luar. Makanya kalau kita dikasih rezeki sama Allah, apalagi kayak inilah kita ngurus harta umat ini, jangan kita mengira itu harta kita itu. Ya. Nabi mengatakan karena dia ambil yang bukan haknya, makanya jangan khianat. Baru kemudian jangan mencincang jenazah, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh wanita, jangan membunuh orang yang sudah tua, orang yang menyendiri di biara. Jadi kalau ada orang-orang yang melakukan amal ibadah agamanya, jangan. Kenapa Nabi sebut biara? Karena yang mau kontak ini kepada ahlu kitab, orang Kristen. Jadilah pertempuran terbuka pertama rezim Islam melawan rezim Kristen. Ini betul-betul pertarungan agama ini. Ya, karena Nabi Islam, kemudian Romawi atau Bizantium itu Kristen, Ortodoks. Ya. Jangan menebang pohon kurma dan pohon apapun, jangan merobohkan bangunan. Lihatlah bahwa dalam perang sekalipun tetap saja Nabi mengedepankan akhlak. Sesuatu yang kita tak punya lagi sekarang. Kalaupun ada sedikit sekali orang yang punya itu. Saking banyaknya masalah di Republik kita nggak tahu sekarang ada pertempuran di dua negara, Azerbaijan melawan Armenia. Itu kan Muslim Kristen itu. Berapa banyak kota sudah dibebaskan oleh Azerbaijan? Alhamdulillah, setelah dibebaskan ada yang setelah 30 tahun, ada yang setelah 28 tahun, baru ada azan lagi di kota itu. Saya lihat foto-foto terkait bagaimana tentara masuk masjid kemudian mereka sholat di dalam. Allahu Akbar. Bukankah ini isyarat menarik? Ya. Tapi kita di sini dihadapkan dengan cerita-cerita picisan, gitu. Yang saya bilang di sini itu maksudnya Indonesia. Yes, baik. Kemudian Rasulullah pun ternyata ada adab. Kalau ada pasukan yang sedang mau diterjunkan ke medan tempur, Rasulullah ketika tidak ikut maka dia tetap saja mengantar pasukan itu. Ya, dia mengantar, ikut serta mengantar. Mereka bergerak. Nabi mengantar sampai di Saniyatul Wada. Berhenti di situ. Jadi ini semacam pintu gerbang
masuk dan keluar kota Madinah. Ingat salah satu qasidah lagu Marhaba min saniyatul wada'i, ya dari situ arah masuk Nabi waktu hijrah. Nah, Nabi sampai situ mengantarkan pasukan ini. Kemudian pasukan bergerak ke arah utara sehingga mereka beristirahat di Mu'an. Ketika mereka beristirahat di Mu'an, ini wilayah Syam yang berbatasan dengan Hijaz bagian utara, dapatlah informasi bahwa Romawi di bawah pimpinan Heraklius sudah berada di daerah Ma'ab, itu wilayah Balqa, bersama 100.000 pasukannya. Berapa tadi jumlah pasukan muslim? 3.000. Kaisar membawa 100.000 pasukan. Bahkan mereka juga mendapat bantuan dari pasukan Lakham, Juzam, Baqin, Bahra sejumlah 100.000 prajurit lagi. Jadi berapa semuanya? 200.000. Coba bayangkan ini. 200.000 menghadapi 3.000. Akhirnya para sahabat di Mu'an duduk. Mereka syurok kembali. Ya, gak kebayang. Waktu berangkat memang semangat lah, Allahu Akbar segala keluarlah kalau bahasa kita kan. Tapi begitu sampai di Mu'an, dengar pasukan. Nah, yang menarik sekarang, jangan pernah kita berjuang tanpa memahami peta musuh kita. Maka strategi perang tetap harus ada orang yang bisa mencari melalui intelijen, penyusup dan sebagainya, harus dapat itu data di sebelah sana. Seringkali kita kalah karena kita cuma ngubeng-ngubeng di kita. Apalagi kalau udah cerita pilkada sama pemilu sama pilpres, kalau politik lah kita bawa, kita cuma melototi sosmed, terus merasa menang di situ. Sementara orang nggak pakai sosmed, dia turun ke lapangan. Contoh saya ambil di Kabupaten Simalungun, ada trik tempur yang menarik saya pelajari dari sekian banyak yang ikut di sana. Rupanya ada satu kekuatan yang selama ini menang di situ. Sederhana dia, tak banyak yang dia lakukan. Ketika dia bilang bahwa semua tim pemenangan sudah ada, tinggal satu yang saya belum punya dan saya harus cari orang yang loyal. Siapa? Tim pengkhianat. Jadi dia butuh orang loyal untuk jadi tim pengkhianat. Apa maksudnya? Orang ini nanti akan disusupkannya kepada lawan, tapi loyalnya sama dia. Dan tugas orang ini adalah mengambil semua data yang dimiliki lawan untuk dihabisi sebelum pertempuran terjadi. Itu strategi perang itu. Ya. Nah, ini yang kita harus memang harus lebih luas gitu. Sampai kemarin saya ada lihat di satu daerah, Pak Ustadz, kami di sini menyiapkan saksi. Biasanya kalau kita ikut-ikut begitu, saksi berapa orang satu TPS? Paling 2 atau 3. Mereka menyiapkan apa? Kami menyiapkan minimal 50 orang. Semua kami kasih mandat saksi. Tapi ternyata itu cerdas. Kalau satu TPS 50 orang dengan mandat saksi, minimal dia sudah punya suara berapa orang? Sekali sekian TPS yang ada. Itu kan strategi yang kita mungkin gak kepikiran gitu. Tapi orang punya. Nah sekarang mereka membayangin semangat mereka kendor nih, berhenti mereka. Akhirnya mereka musyawarah. Ada yang bilang, sudahlah, kita kirim kabar saja sama Rasulullah. Kalau kata Rasul kita lanjut, kita lanjut. Tapi kalau kata Rasul kita pulang, kita pulang. Kenapa? Kita terbayang ini jumlah sampai 200.000. Nggak usah pun pakai senjata, bertumbuk saja. Kayaknya habislah kita ini. Ya. Abdullah bin Rawaha akhirnya bicara, saudara-saudara demi Allah, apa yang kalian sekarang membuat berhenti dan tidak suka, sebenarnya itu kan yang kita cari. Apa maksudnya? Bukankah kalian keluar dari rumah kemarin ingin mati syahid? Dan bukankah peluang itu sedang terbentang di depan kita sekarang? Kata Abdullah bin Rawaha, kita berperang bukan karena jumlah pasukan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena banyaknya personil kita, tapi kita berperang semata-mata berdasarkan agama ini. Yang karena Allah memuliakan kita, maka karena itu sudah kita maju, tidak perlu bicara, tidak perlu tanya Nabi dulu. Karena kita jalan hanya ada 2 kemungkinan, dan dua-duanya itu baik. Kita menang atau kita syahid. Coba bayangkan, siapa yang bisa ngomong begini?
Kalau bukan seorang yang memiliki kekuatan keimanan luar biasa. Ya. Kemudian akhirnya keputusan diterima Abdullah bin Rawaha. Oke, kita jalan. Akhirnya bergeraklah mereka. Setelah 2 hari mereka, ini pun 2 hari ini, satu di Mu'an, satu di Mu'ab. Ya, maaf. Pasukan Quraisy, pasukan Romawi pun nggak berani bergerak sebenarnya awalnya. Kenapa? Karena mereka juga jeri membayangkan ini pasukan yang mereka mau hadapi adalah pasukan yang rekodnya nggak pernah kalah. Siapa itu? Apa itu yang apa? Habib apa itu? Nggak pernah kalah. 29 kali tak pernah kalah. 29 kali 0. Di siapa yang? Kenapa? Karena prestasi tidak pernah kalah bukan karena menghadapi pasukan dengan jumlah yang lebih kecil, tapi lebih besar semua. Ya. Bergerak menuju wilayah musuh. Akhirnya mereka bertemu dengan pasukan Heraklius yang muncul di wilayah Barqa, yaitu dari Masyarib. Jadi artinya pasukan Heraklius yang mau menyatu dengan pasukan besarnya. Ketika mereka semakin dekat, maka kaum muslimin berbelok ke arah Mu'tah dan bermarkas di sana. Dan mereka pun melakukan persiapan. Nah ini penting, persiapan penting. Ini yang tak boleh tidak harus dilakukan. Saya ingat dulu waktu saya masih sekolah, saya pertama sekali buat acara pesantren kilat. Ada 3 hari. Jadi ada orang, sistem penugasannya begitu saya buat. Kau tugasmu jaga piring. Kalau ada piring pecah, kau lapor sama aku. Berapapun yang pecah. Kalau ada yang retak, kau lapor sama aku. Kau tidak kusuruh kerja yang lain. Kalau ada perintah yang lain kepadamu dan tidak datang dariku, kau harus sampaikan dulu sama aku. Saya masih ingat sekali. Jadi betul-betul dia loyal. Dia cuma duduk dan juga jagain piring saja. Piring boleh diambil, keluar masuk piring, dia lapor sama saya. Serius, itu bukan canda saya serius. Jadi bagaimana saya menempatkan penugasan-penugasan, saya harus tahu berapa orang yang masak di dapur, siapa yang masak, apa yang mereka masak, kenapa mereka masak itu, saya harus tahu waktu itu. Ya, begitu. Jadi ketika selesai ketemu maka diatur. Sayap kanan dipimpin oleh Qutbah bin Qatadah al-Azhari, sayap kiri dipimpin oleh Ubadah bin Malik al-Ansari. Jadi pasukan dibagi 2, sayap kanan, sayap kiri. Di Mu'tah kedua pasukan saling berhadapan. Akhirnya pertempuran terbuka terjadi. 3.000 pasukan menghadapi 200.000 pasukan. Waduh, nggak kebayang. Makanya hanya bisa pakai iman ini nyikapinya. Ya. Peperangan menakjubkan yang disaksikan oleh dunia dengan penuh keheranan. Ini semua karena angin keimanan telah berhembus sehingga menimbulkan berbagai hal yang menakjubkan. Zaid bin Harisah memegang bendera, mulai bertempur dengan keberanian yang luar biasa dan tidak ada taranya dibanding pahlawan Islam yang selevel dengannya. Akhirnya dia tertusuk tombak musuh dan dia tersungkur. Bendera diambil oleh Ja'far. Ja'far bertempur dengan hebat. Ketika pasukan atau pertempuran semakin seru, kuda Ja'far terkena musuh, ditembak atau ditombak ya. Namun Ja'far terus bertempur. Tangan kanan yang pegang bendera ditebas, diambilnya pakai tangan kiri. Tangan kiri ditebas, diapitnya 2 tangan yang masih itu, dia tetap terus bergerak untuk memegang bendera. Kemudian akhirnya Ja'far pun ini kalau saya tidak khilaf dia akhirnya nanti terbunuh dengan dibelah. Jadi terbelah. Nah, ketika itu terjadi, seorang Romawi menebas pedang, ya benar, dengan sampai akhirnya terbelah 2 badannya. Ya. Karena itu Allah memberikan pahala kepada Ja'far. Nabi mengatakan Ja'far ini akan diberikan Allah 2 sayap di surga. Ya. Dan dia boleh terbang kemana saja sekarang. Jadi pokoknya surga itu sekarang ini dia tinggal di sana. Kemudian dia boleh pergi kemana saja dengan sayap yang dia punya itu. Ya, jadi mau kemana aja dia suka dia bisa berangkat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Nafi bahwa Ibnu Umar mengabarkan ketika dia berdiri di samping jasad Ja'far yang telah terbelah dan terbunuh, ada sekitar 50 sampai 90 luka tusukan dan tebasan di badannya. Coba bayangkan ya. Menunjukkan betapa dahsyatnya pertempuran itu. Ya, berapa orang yang membunuh Ja'far. Ya. Dalam riwayat lain Ibnu Umar mengatakan dalam peperangan ini aku berada di tengah mereka, kami mencari jasad Ja'far lalu kami temukan di tengah orang yang gugur, pada jasadnya kami temui ada 90 sekian luka tusukan pedang dan anak panah.
Dari riwayat Al-Umari dari Nafi dan Ziyadah disebutkan kami temukan luka itu pada jasad bagian depan. Jadi artinya apa? Memang frontal. Dia bukan dari belakang. Jadi memang pertempuran orang-orang berani, kira-kira begitu. Ya. Setelah Ja'far terbunuh, bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah kemudian sempat ditawari makan dia daging, tapi kemudian dia bilang, makan ini akan membuatku lebih lama bertahan, tidak pentinglah saya jalan. Akhirnya dia pun syahid. Ya. Kemudian setelah akhirnya Abdullah bin Rawahah jatuh, Sabit bin Afqam mengambil bendera. Tak ada lagi. Selesai kan, tak ada lagi apa. Jadi seorang sahabat namanya Sabit, diambilnya bendera, kemudian dia pun melarikan kudanya keliling dan berteriak kepada pasukan, pilih pemimpin kalian. Orang mengatakan, udahlah kau sajalah. Nah ini, saya kadang-kadang kalau ingat pengalaman hidup juga kadang kesal lihat orang yang sama, dia prinsipnya asal taat, asal ada perintah saya jalan. Tak boleh. Lihat kompetensimu. Kalau kau tak mampu, jangan. Hancur ini nanti. Zaid bin Arqam ini adalah sahabat yang menarik. Ketika dibilang orang, sudah kau saja, apa kata dia? Tidak, aku tidak layak untuk ini. Dia ikut perang, tapi dia tidak layak untuk memimpin karena dia merasa dia tidak punya kompetensi sebagai panglima di situ. Akhirnya diserahkannya bendera itu kepada Khalid bin Walid. Ya. Setelah menerima bendera, Khalid mulai melakukan pertempuran sengit. Diceritakan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya, Khalid itu sampai 9 kali pedangnya patah, menunjukkan luar biasanya pertempuran itu. Dia bawa pedang atau dia ganti pedang sampai 9, kemudian pakuk, patah ganti, sampai yang terakhir cuma pedang Yaman, menunjukkan pedang yang kualitasnya tidak terlalu luar biasa. Ya. Rasul sudah menceritakan akhir peperangan, meskipun dengan keberanian yang luar biasa, sungguh mustahil jika pasukan ini bisa bertahan. Ya. Saat itu Khalid menunjukkan kepiawaiannya untuk menyelamatkan pasukan. Jadi jeda malam, tarik mundur pasukan. Khalid atur formasi lagi. Sayap kanan pindah ke kiri, sayap kiri pindah ke kanan. Separuh yang belakang ke depan, yang dari depan separuh ke belakang. Nanti besok pagi mulai perang dengan teriakan takbir lebih dahsyat supaya mereka mengira kita sudah dapat bantuan. Jadi supaya segar. Jadi formasi pasukan kafir stagnan, formasi pasukan Islam dinamis dibuat oleh Khalid. Ya. Akhirnya yang terjadi dengan perubahan ini, ketakutan membayangi pihak pasukan Rom. Kemudian mereka pun saling memandang, wah, yang kemarin saja kita sudah ampun-ampun ngadapinya, ini tambah lagi dapat bantuan, padahal itu juga tak ada bantuan. Ya. Mereka tidak dikejar. Akhirnya setelah situasi agak memungkinkan untuk mereka meninggalkan perang, mereka pun berlari meninggalkan pertempuran. Para sahabat ini yang dipimpin Khalid, karena Khalid mengatakan kalau mereka sudah posisinya tidak begitu luar biasa, tinggalkan. Dan tidak dikejar oleh pasukan Romawi. Mereka tak mau ngejar, nggak berani orang untuk ngejar. Kenapa? Yaitu tadi sudah muncul ketakutan. Jadi membaca kekuatan musuh itu, coba lihat sebenarnya di situ. Kalau sudah ada ketakutan, biasanya serampangan kerja dan sebagainya, kita fokus saja dalam kerja-kerja dakwah itu. Akhirnya musuh kembali ke negerinya tanpa berpikir melakukan pengejaran, sementara kaum muslimin berhasil menarik kembali pasukan pulang ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi menyambut mereka, bahkan sempat ada orang-orang yang meneriakkan, pengecut kalian tinggalkan pertempuran. Tapi Nabi membela dengan mengatakan tidak, mereka bukan orang yang lari dari pertempuran, tapi mereka adalah orang yang mundur untuk maju menghantam kembali. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, kira-kira berapa kematian di pihak kaum muslimin dengan pertempuran yang begitu luar biasa? Maksimal cuma 12 orang, 3 jenderal dan 9 yang lain. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 11. Tapi dalam catatan itu maksimal 12. Sementara pasukan Romawi tak terhitung kematian.
Coba bayangkan. Jadi jangan pernah fokus dengan kekuatan mereka. Fokus saja. Makanya itu yang dibilang oleh Umar ketika perang Futuh Mesir, bahwa kekuatan kita ada pada takwa kita. Dan aku kirim 4 orang dengan kekuatan 4.000 orang. Ya. Sekalipun kaum muslimin tidak melakukan tindakan pembalasan, perang ini dampaknya terlalu besar bagi prestisi kaum muslimin, membuat orang Arab kagum dan keheranan karena Romawi merupakan kekuatan terbesar waktu itu. Akhirnya banyak kabilah-kabilah yang mulai menaruh simpati. Nah, ini biasa ini orang-orang yang datang belakangan setelah melihat suasana lebih nyaman di situ. Nah, makanya potensi munafik itu bukan datang di waktu sulit, waktu lapang. Ya. Akhirnya peperangan ini, awal peperangan berdarah dengan Romawi. Apa hikmah yang bisa kita lihat? Ada sedikit-sedikitnya 4. Menjaga izzah umat Islam. Jadi membunuh utusan Islam itu sama dengan harga diri kita. Jadi kalau Nabi dihina apa semua kita diam saja, itu wajar. Kalau Hamka mengatakan ambil saja kain kafan, karena udah layaknya kalian mati. Ya. Kedua, gelora jihad dan cita-cita mati syahid adalah kekuatan dahsyat dalam perjuangan. Ini yang paling penting itu. Bagaimana menempatkan al-mautu fi sabilillah asma amanina. Ya. Kemudian yang ketiga, pentingnya kekuatan maknawiyah dalam perang. Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Keempat, Allah senantiasa memunculkan tentaranya di saat kritis dan krisis. Biasanya muncul orang-orang hebat, orang-orang terbaik. Allah kasih itu. Saya yang sudah mau masuk waktu zuhur, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah nanti di waktu lain bisa kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.